Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, kali ini kita akan bincang-bincang, kita akan belajar bersama tentang ketahanan nasional. Materi ketahanan nasional ini biasanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wawasan Nusantara atau Wasnus atau Wasantara. Para mahasiswa, untuk memahami apa itu sih ketahanan nasional, saya akan coba berbicara terlebih dahulu tentang ketahanan diri. Ketahanan diri artinya ya ketangguhan, kekebalan diri kita ketika kita ya kena serangan-serangan penyakit atau mudah sakit, bahasa yang paling sederhana begitu. Misalnya saja begini, kalian ada acara harus keluar malam. Tidak cukup lama, hanya beberapa menit, 5 sampai 10 menit. Tetapi ketika kalian sampai rumah, tidur, bangun pagi, ngerti-ngerti kalian terserang batuk, kalian sudah mengalami wah. Kemudian mungkin juga kalian sedang keluar rumah, tahu-tahu hujan, kalian tidak bawa jas hujan dan lain sebagainya, kalian kehujanan. Ketika kalian kehujanan, kalian juga sama, kalian punya terkena batuk. Artinya apa? Artinya kalian tidak mempunyai ketahanan diri yang kuat. Kalian mudah jatuh sakit. Oleh karena itu kemudian kalian mungkin mencari berbagai upaya. Gimana caranya supaya tidak mudah sakit? Caranya kan bisa bermacam-macam. Mungkin ada mahasiswa yang kemudian memilih mengatur pola makan. Mahasiswa kemudian memilih makanan dalam kategori 4 sehat, 5 sempurna. Tetapi kalau saya berbicara 4 sehat 5 sempurna itu biasanya diprotes mahasiswa. Wah Pak, kalau mahasiswa ya tidak 4 sehat 5 sempurna lah. Loh, lah apa? Itu kan supaya tubuh kita bisa menjadi kuat, ketahanan tubuh kita tinggi. Iya, cuma kalau 4 sehat 5 sempurna itu harus ada kelanjutannya. Loh, kelanjutannya apa? Kelanjutannya 4 sehat, 5 sempurna, 6-nya bangkrut, Pak. Mahasiswa itu ada saja. Ini misalnya saja. Tetapi bisa juga ditempuh cara lain. Misalnya saja kemudian melakukan aktivitas olahraga yang rutin, ya. Jalan pagi misalnya atau lari-lari kecil. Bisa saja kemudian memberikan waktu istirahat yang cukup. Itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kita mempunyai ketahanan tubuh yang baik. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, ketika masyarakat dunia sedang mengantisipasi semakin menyebarnya virus COVID-19. Sekarang sedang dilakukan upaya vaksinasi kepada seluruh anggota masyarakat. Ini juga sebagai upaya agar kita mempunyai ketahanan atau kekebalan tubuh yang baik, imunitas kita meningkat. Nah itu kalau kita berbicara mengenai ketahanan diri. Nah sekarang bagaimana ketika kita berbicara dengan negara? Apakah kemudian negara itu harus punya satu ketahanan seperti manusia? Iya,
ketika kita berbicara mengenai negara, maka kita mengenal yang namanya ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Dengan sendirinya kita akan coba pengertian, mencoba membahas dari hal-hal yang paling awal. Jadi ini ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Kita akan berbicara pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional sering disingkat dengan TANNAS, ya kan? Kalau wawasan Nusantara, orang sering juga menyebut dengan WASNUS atau Wasantara. Ketahanan nasional artinya kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Dari pengertian ketahanan nasional yang seperti itu, maka dapat kita pahami bahwa ketahanan nasional itu bukan statis, tetapi dinamis, berubah setiap saat. Karena apa? Untuk bisa mempertahankan ketahanan nasional, di situ kan ada beberapa hal. Ada yang tantangan, ada gangguan, hambatan, dan ancaman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketahanan nasional tidak dalam artian kalau sekarang baik, besok baik, lusa baik. Enggak, bisa berubah, kondisi dinamis. Konsepsi untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu dengan berpedoman pada wawasan Nusantara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Pada materi wawasan Nusantara saya sudah sampaikan bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, bagaimana landasan pemikiran tentang ketahanan nasional? Landasan yang dipakai jelas Pancasila. Ini sebagai landasan idealnya. Yang kedua adalah landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga adalah teori eksistensi bangsa dan negara. Ini ketika kita berbicara tentang ketahanan nasional. Landasan yang berikut adalah wawasan Nusantara. Kemudian juga teori geostrategi. Kemudian juga ada sejarah perjuangan bangsa. Baik wawasan Nusantara maupun ketahanan nasional itu sebagai upaya bagaimana agar cita-cita nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tujuan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat terwujud. Nah, bagaimana alur pencapaian agar tujuan nasional itu bisa terwujud? Untuk mewujudkan tujuan nasional, kita harus pahami tentang sejarah perjuangan bangsa. Bangsa Indonesia lahir bukan didasarkan atas
kesamaan suku, tidak didasarkan atas kesamaan bahasa, tidak juga dibangun berdasarkan kesamaan agama. Tetapi bangsa Indonesia lahir atas kesamaan sejarah perjuangan bangsa yang panjang dan berat. Di sisi yang lain kita harus pahami, Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia terdiri dari sekitar 13.667 pulau besar dan kecil. Dengan segala perbedaan yang ada. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang kaya dengan perbedaan. Namun sekali lagi saya tegaskan, perbedaan janganlah dijadikan sebagai alat untuk memecah belah. Kemudian sebagai suatu bangsa yang di dalam pergaulannya tidak hanya berhubungan dengan bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Apalagi bangsa Indonesia letaknya itu pada posisi yang strategis karena berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Ya kan? Bangsa Indonesia letak strategis sosial budaya yang berbeda-beda, sangat mungkin di dalam melihat, memandang suatu permasalahan itu juga berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika bangsa Indonesia punya masalah, cara memandangnya harus sama, yaitu menggunakan falsafah bangsa, menggunakan ideologi bangsa. Apa yang dijadikan sebagai dasar? Pancasila. Jadi jangan menyelesaikan, jangan memandang masalah yang ada di Indonesia berdasarkan ideologi sosialis komunis misalnya. Jangan juga menggunakan ideologi liberal. Jangan, kita punya ideologi sendiri. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, ketika kita akan mewujudkan tujuan nasional itu, maka sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana kemampuan ketika ada tantangan? Bagaimana kemampuan ketika ada ancaman? Bagaimana kemampuannya ketika ada hambatan? Demikian juga bagaimana kemampuannya ketika ada gangguan. Kalau ternyata kita tidak mempunyai kemampuan yang kuat, kita mudah menyerah, kita mudah runtuh, ya dengan sendirinya tujuan nasional tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meningkatkan ketahanan nasional itu sendiri. Sama seperti di depan tadi, kita harus meningkatkan ketahanan diri kita supaya kita tidak mudah sakit. Bagaimana skema ketahanan nasional? Skema ketahanan nasional ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengembangkan kekuatan nasional kita. Sangat dipengaruhi oleh keuletan dan ketangguhan kita. Keuletan dan ketangguhan dalam hal apa? Ya dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan maupun gangguan. Baik yang langsung maupun tidak langsung. Baik dari dalam maupun dari luar. Itu kan akan berbenturan, itu akan berlawanan. Ketahanan kita, kemampuan kita sangat mempengaruhi dalam hal pencapaian tujuan nasional itu. Kemudian ini juga pengertian awal yang harus kita pahami, ada 2 kata, keuletan dan ketangguhan, ya kan? Keuletan itu berasal dari kata ulet. Ulet itu artinya tidak mudah patah, liat, kuat. Sedangkan ketangguhan itu berasal dari kata tangguh. Tangguh itu apa?
Ya tangguh artinya tidak mudah dikalahkan. Dua kata tadi kemudian sama-sama memperoleh awalan ke dan akhiran an. Ulet menjadi keuletan dan tangguh menjadi ketangguhan. Keuletan berarti kualitas diri, kualitas bangsa yang menunjukkan kemampuan mengadopsi dampak lingkungan atau tantangan untuk kemudian diatasi. Sedangkan ketangguhan adalah kualitas diri bangsa dalam hal menunjukkan kekuatan atau kekokohan sebagaimana dipersepsikan dari luar oleh pihak lain. Ini tentang keuletan dan ketangguhan. Karena permasalahan-permasalahan yang muncul di negara Indonesia harus dipandang dari ideologi, maka kita harus memperkokoh ideologi kita. Kita harus memperkokoh ideologi Pancasila. Dan ideologi itu akan kokoh apabila mengandung 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas, realita kenyataan. Artinya apa? Ideologi itu mengandung nilai-nilai hidup yang terkandung di dalam bangsa. Para mahasiswa, nilai-nilai Pancasila yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila itu bukanlah nilai-nilai yang kita datangkan dari luar negeri. Itu adalah nilai-nilai yang memang ada, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai itu nilai-nilai yang indah. Ungkapan-ungkapan yang indah sering kita dengar bagaikan Ratna Mutu Manikam. Luar biasa. Kemudian yang kedua ada dimensi idealisme. Idealisme, cita-cita, gagasan. Ideologi itu apa? Memberikan harapan kepada berbagai golongan yang ada di dalam bangsa untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ini idealisme kita, cita-cita kita, sebagaimana dirumuskan alinea kedua. Tujuan kita sebagaimana dirumuskan di dalam alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu idealisme yang ada. Kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi harus memiliki kemampuan untuk mewarnai proses pengembangan masyarakat dan menemukan pengertian-pengertian baru terhadap nilai-nilai dasar. Artinya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara itu bukanlah nilai-nilai yang mati. Sebab di situ memang ada 3 nilai. Ada yang namanya nilai dasar, nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai praksis, ya kan? Nilai dasar ini tidak bisa diubah, tetap nilai instrumental ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan, dan nilai praksis itu nilai yang memang ada di dalam masyarakat. Nilai yang ada di dalam masyarakat inilah nilai yang senantiasa berkembang dan berubah. Kemudian yang berikutnya istilah lain selain keuletan dan ketangguhan, kita juga mengenal istilah tantangan. Artinya apa? Suatu hal atau upaya yang bersifat bertujuan menggugah kemampuan. Ini sederhana saja. Kalau kita diejek misalnya, apa kamu itu bisa kayak gitu, ngerjakan kayak begitu. Nah ini ketika ada orang mengatakan seperti itu, kita mempunyai tantangan. Kita berupaya untuk mewujudkan
untuk menunjukkan bahwa kita mampu. Itu artinya kita tertantang. Kemudian yang kedua, ancaman adalah suatu hal atau upaya yang bersifat dan atau bertujuan dan merombak sistem kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional. Artinya apa? Artinya seseorang ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam upaya mencapai tujuan tertentu itu tidak dilaksanakan secara mendadak, tetapi dirumuskan secara konsepsional, menggunakan sistem tersendiri, mekanisme tersendiri, dan lain sebagainya. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah hambatan. Adalah suatu hal yang bersifat atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam sistem ketahanan nasional. Ini tidak berasal dari luar, tetapi justru dari dalam sendiri. Bedanya dengan ancaman, kalau ancaman itu dilakukan secara konsepsional, hambatan tidak konsepsional. Yang berikutnya, yang keempat adalah gangguan. Adalah hambatan yang berasal dari luar sistem ketahanan nasional. Misalnya saja begini, kalau saya kaitkan dengan kalian, misalnya saja kalian menjelang ujian akhir. Kalian sudah siap-siap mau belajar, buku-buku sudah dikumpulkan. Ketika sudah mau membuka buku, ngerti-ngerti temannya datang. Terus temannya ngajak ngobrol. Tidak cukup dengan ngobrol-ngobrol, kemudian temannya ngajak, yuk cari bakso, yuk cari mie ayam misalnya. Kemudian kalian tidak jadi belajar. Nah, itu contohnya. Yang kelima adalah integritas. Integritas artinya kesatuan menyeluruh segenap aspek kehidupan suatu bangsa, baik fisik maupun sosial, sehingga tercipta kondisi yang harmonis. Mungkin kalian pernah mendengar ada kantor yang menghendaki agar karyawannya menandatangani fakta integritas misalnya. Nah, itu dilakukan dengan sendirinya agar kantor itu bisa menciptakan suasana yang harmonis. Kemudian identitas, ciri khas, karakter yang dimiliki oleh suatu bangsa yang bisa membedakan dengan bangsa lain. Kita juga punya karakter. Bangsa Indonesia bisa dibedakan dengan bangsa yang lain. Karena apa? Kita punya ciri khas. Tetapi identitas nasional ini juga mengalami tantangan. Ketika kita masuk dalam era globalisasi. Ketika globalisasi itu tidak terbendung. Nah, konsep dasar ketahanan nasional. Konsep dasar ketahanan nasional tidak berbeda dengan wawasan Nusantara. Mengenal yang namanya Trigatra dan Pancagatra. Trigatra aspek alamiah, Pancagatra aspek sosial. Sama antara ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Ini saya lanjutkan saja. Nah, ini. Kemudian yang penting justru ini. Yang penting adalah masalah penduduk. Kenapa masalah penduduk atau kependudukan ini saya anggap penting? Karena jumlah penduduk Indonesia sekarang ini luar biasa. Mencapai angka 275 juta jiwa. Bukan jumlah yang kecil. Itu jumlah yang besar. Jumlah yang sebegitu besarnya, ini ada beberapa hal yang harus kita waspadai.
jumlah pertumbuhan penduduknya, komposisi penduduknya, sebaran penduduknya, kualitas penduduknya. Jumlah pertumbuhan penduduk yang besar itu bisa bersifat positif, tetapi juga bisa bersifat negatif. Positif artinya kita mempunyai angkatan kerja yang baik. Ketika angkatan kerja jumlah cukup baik, maka di situ akan ada peningkatan produksi. Semakin dekat ke pencapaian tujuan nasional. Tetapi jumlah pertumbuhan penduduk bisa bersifat negatif ketika tidak terjadi keseimbangan, terjadi kesenjangan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang ada. Kemudian komposisi penduduk. Penduduk Indonesia itu ternyata sebagian besar pada usia produktif. Nah, ini sesuatu yang menguntungkan. Kemudian yang berikutnya adalah sebaran penduduk. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 275 juta itu ternyata sebarannya tidak merata, ya kan? Ternyata Pulau Jawa menanggung beban yang berat. Kemudian masalah yang keempat adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini bisa dilihat dari fisik dan non-fisik. Fisik, bagaimana kebugarannya, gizi, kesehatan, dan lain sebagainya. Non-fisik, mental, dan intelektualnya. Ini sekali lagi saya memberikan perhatian secara khusus mengenai masalah kependudukan. Kita harus berupaya bagaimana agar laju pertumbuhan penduduk itu bisa dikendalikan sehingga tidak semakin berat beban yang dialami. Kehidupan politik ini sudah banyak saya bicarakan di konsep atau materi wawasan Nusantara. Demikian juga dengan gatra-gatra yang lain. Saya tidak singgung lagi. Silakan kalian baca lebih lanjut atau ulang materi wawasan Nusantara. Sehingga untuk materi yang wawasan Nusantara saya tidak ulang lagi untuk ya mempersingkat waktu. Nah, itu para mahasiswa yang perlu kalian ketahui ketika kita berbicara ketahanan nasional. Sangat dipengaruhi oleh ketangguhan kita, kemampuan kita di dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan maupun hambatan. Baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Yang bisa mengancam integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kita semua, kalian dan saya punya peran masing-masing. Jangan sampai kemampuan kekuatan Indonesia ini menjadi lemah karena warga negaranya yang lemah juga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu padu untuk tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita senantiasa menggaungkan konsep NKRI harga mati. Sekian, terima kasih.
kita jumpa lagi pada materi yang lain. Salam sehat.